Saudara, kita bertemu kembali dalam acara rilis survei SMRC. Topik rilis survei kali ini adalah tren elektabilitas calon-calon presiden pada pemilih kritis. Pemilihan presiden mendatang masih sekitar 9 bulan lagi. Saat ini memang belum ada calon yang definitif karena pendaftaran calon presiden ke KPU baru akan dibuka pada Oktober tahun 2023 ini. Tapi dari berbagai survei terkini, ada 3 nama tokoh yang mendapat dukungan publik paling signifikan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Bagaimana perkembangan dukungan pemilih kepada 3 nama tokoh tersebut? Salah satu kelompok pemilih yang penting menjadi perhatian adalah pemilih kritis. Pada umumnya, pemilih kritis ini tidak mudah goyah pilihannya dan bahkan bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang lain. Pemilih yang punya telepon atau handphone merupakan suatu indikasi dari kelompok pemilih kritis. Mereka cenderung punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan informasi sosial politik dibanding pemilih-pemilih yang tidak punya telepon atau handphone. Dan karena itu, kritis dalam menilai berbagai persoalan. Bagaimana dukungan kelompok pemilih kritis kepada calon-calon presiden, khususnya 3 bakal calon presiden yang menurut berbagai survei mendapat dukungan paling signifikan, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir pada 2-5 Mei 2023. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih, yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan dan memiliki handphone, yang jumlahnya sekitar 80% dari total populasi pemilih nasional. Sebelumnya, saya akan jelaskan bagaimana survei ini dilakukan. Survei telepon ini dilakukan dengan metode random digit dialing atau RDD, di mana sampel dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, kemudian validasi nomor handphone yang telah dibangkitkan, lalu dialing, dan screening, sedemikian sehingga hanya warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dilakukan wawancara. Dalam proses survei telepon ini, ada 18.343 nomor yang dikontak, kemudian dari sana diperoleh 2.098 pemilik telepon yang mengaku sebagai warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Kemudian ada 925 responden yang berhasil diwawancara sampai selesai. Margin of error survei ini diperkirakan plus minus 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang punya telepon tersebut terhadap karakteristik populasi, dilakukan pembobotan terhadap data sampel terpilih. Kemudian sampel hasil survei ini divalidasi dengan membandingkan komposisi sampel dan populasi hasil sensus menurut demografi. Berikut ini hasil validasi sampel dibanding populasi dari sisi gender, desa kota, usia, pendidikan, agama, etnis, dan juga wilayah atau provinsi. Di sana terlihat bahwa sampel yang telah dibobot itu memiliki karakteristik yang sangat dekat dari populasi. Karena itu, kita bisa yakin temuan-temuan survei ini bisa menggambarkan target populasi dalam survei ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana temuan survei ini tentang dukungan pemilih kritis kepada calon-calon presiden. Dalam survei kami bertanya kepada responden, siapa yang akan dipilih sebagai presiden sekarang ini jika hanya 3 nama
yang maju sebagai calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dari pertanyaan ini kami memperoleh respon bahwa ada 34,5% yang memilih Prabowo Subianto, kemudian 33,3% yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi jarak antara Prabowo dan Ganjar Pranowo ini tidak signifikan secara statistik, sangat ketat. Kemudian dua nama ini terlihat unggul atas Anies Baswedan di posisi ketiga yang mendapat dukungan 21,7%. Dan masih ada sekitar 10,5% yang belum tahu calon yang akan dipilih. Kemudian kita lihat bagaimana tren dukungan kepada ketiga calon atau bakal calon presiden ini. Kita lihat di sini bahwa Ganjar dan Prabowo, terutama di 1 tahun terakhir itu bersaing sangat ketat, sehingga di posisi terakhir pada survei 2-5 Mei itu terpaut hanya sekitar 1%, yang tidak signifikan perbedaannya secara statistik. Dan dalam 1 tahun terakhir pula, kita melihat bahwa ada kecenderungan penurunan suara pada Anies Baswedan yang berwarna hijau, dan terlihat ketika Anies menurun, dukungan Prabowo cenderung menguat dalam setahun terakhir ini. Jadi ada kecenderungan bahwa Prabowo terlihat mengambil suara Anies dalam setahun terakhir. Dari simulasi 3 nama tadi juga kita tidak melihat ada calon yang mendapat dukungan di atas 50%. Karena itu terbuka Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Pertanyaannya, bagaimana preferensi pemilih kritis jika calonnya hanya 2? Kita lihat hasilnya. Pertama, jika yang bersaing hanya 2 nama, yaitu Anies versus Ganjar. Jika yang bersaing 2 nama ini, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 49,3%, kemudian Anies Baswedan mendapat 33,6%, jaraknya sekitar 16%, itu artinya signifikan secara statistik. Namun masih ada sekitar 17,1% pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan kami juga sudah melakukan pengukuran dengan pertanyaan ini beberapa kali, sehingga bisa kita lihat trennya dari Maret sampai Mei ini, bahwa dalam 2 atau 3 bulan terakhir Ganjar konsisten unggul ya atas Anies dalam simulasi pilihan 2 nama pada kelompok pemilih kritis. Selanjutnya, bagaimana preferensi pemilih kritis jika calonnya hanya Anies versus Prabowo? Berikut ini hasilnya. Jika yang bersaing hanya 2 nama, Anies versus Prabowo, dalam survei terakhir kami memperoleh ada 46,4% yang memilih Prabowo Subianto, kemudian 31,5% memilih Anies Baswedan, dan masih ada 22,1% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Jarak antara Prabowo dan Anies Baswedan ini signifikan, tetapi memang belum ada atau tidak sampai 50% dukungan kepada Pak Prabowo Subianto ketika bersaing head to head dengan Anies Baswedan. Dan ini trennya dari Maret sampai Mei, terlihat Prabowo Subianto konsisten unggul atas Anies Baswedan. Selanjutnya, bagaimana jika calonnya hanya Ganjar versus Prabowo? Dalam survei terakhir, jika hanya ada 2 calon yang bersaing, Ganjar versus Prabowo, maka Ganjar mendapat dukungan 42,2%, kemudian Prabowo Subianto 41,9%, dan masih ada 15,9% yang belum tahu. Bagaimana trennya? Ini tren dari
pilihan kepada dua nama tadi, terlihat ada persaingan yang ketat di ujung ya. 42,2 Ganjar, Prabowo Subianto 41,9, itu sangat ketat, tidak bisa disimpulkan mana yang unggul. Walaupun ada pola di sana bahwa Ganjar Pranowo sempat tertinggal dari Prabowo pada periode Maret atau utama April. Kemudian terlihat ada pemulihan di survei terakhir hingga menjadi sangat ketat atau sangat seimbang. Saudara, tadi kita sudah lihat bagaimana dukungan pemilih kritis kepada ketiga calon. Jadi ada persaingan yang sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo juga terlihat mengambil suara Anies dalam setahun terakhir. Tapi dukungan pemilih kepada calon diperkirakan masih akan terus dinamis karena berbagai faktor. Secara fisiologis, faktor yang paling elementer adalah awareness pemilih kepada calon. Pemilih cenderung akan memilih capres yang dikenal dan hampir tidak mungkin memilih capres yang tidak dikenal. Karena itu kita perlu lihat bagaimana tingkat pengenalan publik kepada para calon, khususnya Prabowo, Anies, dan Ganjar. Dalam survei ini kami menanyakan kepada responden apakah tahu atau pernah dengar nama Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Ganjar Pranowo. Dalam survei terakhir kita mendapatkan informasi bahwa ada 94%, jadi hampir semua pemilih itu sudah tahu nama Prabowo Subianto. Kemudian 88% tahu nama Anies, dan ada 85% yang tahu nama Ganjar. Terlihat bahwa Prabowo lebih terkenal dibanding Anies Baswedan dan juga Ganjar. Ini wajar karena Prabowo sudah beberapa kali menjadi calon presiden, sedangkan Anies dan Ganjar belum pernah menjadi calon presiden. Yang penting kita pahami adalah kondisi sekarang tentu akan berbeda dengan kondisi pada hari H. Pada hari H, ketika Pilpres diadakan nanti, dapat diasumsikan hampir semua pemilih sudah tahu calon yang bersaing. Pertanyaannya bagaimana elektabilitas calon dalam kondisi semua pemilih tahu calon yang bersaing. Untuk itu kami membuat analisis pilihan kepada calon-calon presiden hanya pada pemilih yang tahu calon yang bersaing. Pertama, kita lihat bagaimana dukungan kepada tiga calon menurut pemilih yang tahu ketiganya. Tahu Anies, tahu Ganjar, dan juga tahu Prabowo. Di sini terlihat ada batang berwarna merah, ya, grafik batang adalah pilihan dari pemilih-pemilih kritis yang tahu ketiga calon. Di kelompok pemilih kritis yang tahu ketiga calon ini, Ganjar mendapat dukungan 37,5%, unggul atas Prabowo yang mendapat dukungan 30,4%, dan Anies yang mendapat 23,5%. Jadi di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon, Ganjar cenderung unggul atas Prabowo. Agak berbeda dengan pilihan pada semua pemilih yang tadi sangat ketat, 33 lawan 34. Sekarang jaraknya pada kelompok pemilih yang tahu ini, jarak antara Ganjar dan Prabowo sekitar 7%. Ini signifikan. Dan ini trennya, dukungan di antara yang tahu ketiga tokoh atau tiga calon tersebut. Di survei terakhir, Ganjar unggul ya dari Prabowo. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa titik survei terakhir, sempat jarak antara Prabowo dan Ganjar sangat dekat, hampir tidak bisa dibedakan, terutama pada bulan April. 2 kali survei di bulan April menunjukkan Prabowo dan Ganjar sangat ketat, dan ada tren Ganjar terlihat pulih ke posisi sebelum April 2023,
Kita tahu pada April ada keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara itu Anies yang warna hijau, April sampai Mei cenderung tidak ada perubahan yang berarti. Selanjutnya kita lihat bagaimana preferensi pemilih kritis dalam simulasi dua calon menurut mereka yang tahu kedua calon. Pertama, jika calonnya adalah Anies versus Ganjar Pranowo. Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar mendapat dukungan 52,6%, unggul atas Anies 32,5%. Jaraknya signifikan dan terlihat semakin menguat dibanding seluruh responden. Lalu ini trennya. Dukungan dari pemilih yang tahu keduanya, Ganjar konsisten, unggul, bahkan cenderung menguat dalam 3 titik survei. Di April sampai Mei, Ganjar semakin kuat dibanding Anies Baswedan. Berikutnya jika calonnya adalah Anies versus Prabowo, ini hasilnya Prabowo di kelompok pemilih yang tahu kedua nama ini mendapat 47,5%, sementara Anies Baswedan 33,4%. Jadi Prabowo di kelompok pemilih yang tahu kedua nama juga tetap unggul atas Anies Baswedan. Dan ini adalah tren dari dukungan pada dua nama tadi di kelompok pemilih yang tahu kedua nama tersebut dari April sampai Mei terlihat konsisten. Prabowo unggul atas Anies. Selanjutnya jika calonnya head to head, Ganjar versus Prabowo. Dalam survei terakhir di kelompok pemilih yang tahu kedua nama tersebut, ini grafik yang berwarna merah, Ganjar Pranowo mendapat 46,4%, kemudian Prabowo Subianto mendapat 38,8%, dan masih ada 14,8% yang belum tahu. Dan ini tren dukungan kepada dua tokoh tersebut dalam simulasi head to head di kelompok pemilih yang tahu keduanya, terlihat bahwa Ganjar dan Prabowo bersaing ketat ya di kelompok pemilih kritis di April terutama, tapi kemudian di survei terakhir Ganjar unggul atas Prabowo dengan selisih sekitar 7,6%. Saudara, dari hasil survei ini ada beberapa poin kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, dalam survei terakhir yaitu 2-5 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan yang seimbang dengan Prabowo, yaitu perbedaannya tidak signifikan secara statistik dengan margin of error plus minus 3,3%. Sementara Anies Baswedan di bawah keduanya dengan perbedaan yang signifikan. Dalam setahun terakhir, dukungan kepada Anies cenderung melemah. Prabowo terlihat cenderung menarik pemilih Anies dalam setahun terakhir. Sementara itu Ganjar di survei terakhir cenderung pulih ke posisi sebelum April 2023, sebelum ada keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun demikian, sejauh ini tidak ada dari ketiga calon yang mendapat dukungan di atas 50%, sehingga terbuka kemungkinan pemilihan akan berlangsung 2 putaran. Dukungan kepada calon presiden diperkirakan masih akan dinamis, karena sejauh ini masih ada perbedaan tingkat pengenalan publik kepada calon. Prabowo sudah dikenal oleh hampir semua pemilih, sementara Anies dan Ganjar belum seterkenal Prabowo. Jika kedikenalan ketiga tokoh sama, maka berdasarkan analisis data yang kami lakukan, Ganjar potensial unggul atas Prabowo dan Anies. Dukungan pemilih kritis kepada calon tentu masih bisa berubah tergantung kerja sosialisasi capres dan timnya hingga pemilihan presiden diadakan 9 bulan mendatang. Masih ada juga cukup banyak pemilih kritis yang belum menentukan pilihan, yang wait and see, sekitar 10,5%. Mereka bisa ditarik oleh calon manapun yang dinilai lebih meyakinkan.
Demikian rilis survei kali ini. Kita bertemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.